Mbah Jugo merupakan tokoh yang terkenal pada situs keramat Gunung Kawi yang banyak dikunjungi baik etnis Tionghoa, Jawa maupun etnis lainnya. Meskipun demikian, banyak yang belum mengenal riwayat beliau. Mbah Jugo masih merupakan keturunan Susuhunan Pakubuwono I atau Pangeran Puger yang memerintah Mataram antara tahun 1705 sampai 1719. Beliau berputra Bandono Pangeran Haryo Diponegoro, bukan Pangeran Diponegoro yang mencetuskan perang Diponegoro. Bandono Pangeran Haryo Diponegoro berputra Kanjeng Kiai Zakaria I yang merupakan seorang ulama besar di Keraton Kartasura. Kanjeng Kiai Zakaria I berputra Raden Mas Suryo Kusumo atau Raden Mas Suryo Diatmojo. Semenjak muda, ia telah tertarik mempelajari pengetahuan keagamaan. Atas restu Susuhunan Pakubuwono II, beliau lantas mengubah namanya yang dikenal sebagai Kiai Zakaria II. Kiai Zakaria II lantas mengembara ke Jawa Timur dan menyamar sebagai rakyat biasa demi menghindarkan diri dari penjajah Belanda. Rute pengembaraan Kiai Zakaria II dari Yogyakarta ke Sleman, lalu ke Nganjuk, lalu ke Bojonegoro, dan singgah di Blitar. Namun begitu tiba di Blitar, Kiai Zakaria II kurang menyukai kawasan tersebut karena berdekatan dengan kadipaten yang dikuasai Belanda. Beliau lantas pindah lagi ke Kesamben, 60 km dari Blitar. Kiai Zakaria II lantas menetap di tepi Sungai Brantas, Desa Sonan, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Di sana beliau berjumpa dengan Pak Tosiman yang menanyakan asal usulnya. Karena khawatir kehadirannya terbongkar dan diketahui oleh Belanda, maka beliau menjawab, "Kulo niki sajugo," artinya saya ini sendirian. Pak Tosiman salah
sangka dan mengira bahwa nama beliau adalah Sayugo. Itulah sebabnya Kiai Zakaria II lantas dikenal dengan sebutan Mbah Jugo. Beliau semakin lama semakin terkenal dan dihormati oleh masyarakat sekitar. Pada suatu ketika terjadi wabah penyakit di desa Sonan pada tahun 1860. Masyarakat panik karena penguasa Belanda tidak mampu mengatasinya. Akhirnya dengan keilmuan Mbah Jugo, wabah penyakit tersebut berhasil disingkirkan dan masyarakat semakin menghormati Mbah Jugo. Pada tahun 1871, Raden Mas Imam Sujono, siswa dan penerus Mbah Jugo, bersama rakyat membuka hutan di daerah Gunung Kawi, Malang. Beliau lalu membuka padepokan di Wonosari, Gunung Kawi, Malang. Pada tahun itu pula, atau tepatnya tanggal 22 Januari tahun 1871, Mbah Jugo wafat di Kesamben, Blitar. Sesuai wasiat beliau, jenazah Mbah Jugo dimakamkan di Wonosari, lereng Gunung Kawi, Malang, yang ketika itu telah menjadi suatu perkampungan. Padepokan yang ditinggal beliau di Kesamben, Blitar kemudian dikelola oleh para siswanya seperti Ki Tasiman, Ki Daud, dan lain-lain. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan perjuangan yang ditinggalkan oleh Mbah Kiai Zakaria II atau Mbah Jugo. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakang Bayu, Semak Jembok. Sekarang saya berada di Blitar, tepatnya di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Saya berada di tempat singgah Mbah Eyang Jugo. Jadi Mbah Jugo sebelum dimakamkan di Gunung Kawi, beliau pernah singgah dan menetap di daerah Kesamben, Blitar. Tepatnya ini, di sana adalah tempat petilasan beliau, tempat singgah beliau zaman dahulu. Beliau asal usulnya dari daerah Jawa Tengah, meninggalnya di daerah Gunung Kawi yang terkenal Kesarean Gunung Kawi. Sini ya juga termasuk masih ada ikatan, soalnya di sini tempat persinggahan beliau, Mbah Jugo. Tadi sudah minta izin ke yang jaga di sini, juru kunci di sini, diperbolehkan untuk mengambil gambar. Mulai dulu ya, untuk hari Jumat. Semoga kita dapat berkah di hari Jumat ini. Tetap lestarikan budaya, tetap ojo lali karo pepunden sing ketok moto wong tuwa, terus napak tilas itu juga. Mulai dungo dinengo
Sumur Windu 87. Terus salam budaya, rahayu, sejarah ojo dilalekno.